Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Happy Sunday and God bless you all. Mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Karena Tuhan Allah tak pernah meninggalkan kita. Jiwaku haus akan hadirat-Mu, seperti tanah yang kering. Betapa ku rindu rasakan kasih-Mu. Puaskan relung hatiku. Kaulah nafas hidupku. Kaulah bagi aku. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku.
Ajar kami Tuhan untuk mengikuti Engkau. Biarlah sore hari ini Tuhan kehendak-Mu yang terjadi. Thank you Lord Jesus. Together. Semua karena anugerah-Mu hari ini aja. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bersama-sama gereja Tuhan, angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Jesus, You are my everything. Ajar kami
Jemaat yang terkasih, Shalom. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan ambil waktu untuk berdoa, meminta tuntunan Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima sungguh-sungguh akan membangun iman kita dan membawa kita semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami roh seorang murid sehingga kami mau belajar dan mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Allah Roh Kudus, urapi setiap kami, mampukan segala keterbatasan kami untuk menerima firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dengan satu tema, motivasi melayani. Saya berharap tema ini akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semuanya, bagi para pelayan Tuhan, dan juga bagi setiap saudara yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca adalah dari 1 Petrus 5 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin. Di ayat ini dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. 2 minggu yang lalu kita telah membahas tentang tema A Call to Care, yaitu panggilan untuk peduli. Tuhan mempercayakan orang-orang untuk kita gembalakan atau kita layani. Mereka adalah keluarga kita, rekan-rekan dalam pekerjaan kita, rekan-rekan dalam pelayanan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada di departemen pelayanan masing-masing, ada di iCare atau jemaat gereja kita. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Mereka disebut sebagai kawanan domba yang ada padamu. Tuhan tidak meminta kita untuk menggembalakan semua orang karena kemampuan kita terbatas. Tetapi Dia hanya meminta kita untuk menggembalakan orang-orang yang ada pada kita. Dalam mengembalakan, kita tidak harus menjadi seorang pengurus gereja. Tapi siapapun kita mulai bisa mengembalakan lingkungan kita masing-masing. Motivasi utama kita dalam melayani atau menggembalakan orang adalah untuk menyenangkan Tuhan. Salah satu kesukaan Tuhan adalah melihat anak-anaknya hidup dalam ketaatan. Menggembalakan adalah sebuah perintah. Sebagaimana firman Tuhan yang tadi kita telah baca, gembalakanlah kawanan domba Allah. Bila kita melakukannya, maka kita akan menyenangkan hati Tuhan. Sebuah ayat firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 23 berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Motivasi yang kedua di dalam kita melayani atau menggembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan adalah untuk kebaikan orang-orang yang kita layani, supaya mereka bertumbuh imannya dan mencapai kedewasaan di dalam Kristus. Motivasi ini selaras dengan firman Tuhan yang ada di dalam Efesus 4 ayat 12 sampai dengan 13. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita akan kembali membahas ayat nas yang tadi kita sudah baca. Izinkan saya untuk mengulang kembali ayat tersebut dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3. Perhatikan kata-kata yang saya tandai dengan huruf merah. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin. Dari kata-kata
yang saya tandai dengan huruf merah tadi, kita akan membahas satu persatu. Dan saya berharap, saya berdoa supaya ini menjadi sebuah pencerahan buat kita, untuk kita bisa mengerti motivasi dalam kita melayani lebih dalam lagi, sesuai dengan firman Tuhan ini. Motivasi melayani yang pertama adalah bukan dengan paksaan. Kata paksaan dalam bahasa Yunani adalah anakastos, yang dalam bahasa Inggris compel atau constrain, yang artinya memaksa orang mengikuti kemauan kita. Dalam teologi pengembalaan sesungguhnya bersifat himbauan atau ajakan, bukan paksaan. Salah satu prinsipnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena salah satu karakter gembala adalah melindungi. Secara positif dipandang sebagai rasa sayang dan peduli kepada orang-orang yang dilayani. Namun demikian, dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing. Apakah mau menurut atau tidak? Karena setiap orang yang kita layani adalah milik Kristus, bukan milik pribadi. Yohanes 10 ayat 27 berkata demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ketika orang tua kita melarang anaknya yang masih balita, jangan mainan pisau, atau jangan main di pinggir sungai, bisa bahaya. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sayang demi melindungi serta untuk kebaikan anaknya. Bila si anak reaktif, maka ia akan marah dan mengatakan bahwa orang tuanya tidak sayang kepadanya. Namun, bila anak bersifat responsif atau proaktif, maka dia akan mencoba mencerna dan memahami mengapa orang tuanya berkata demikian. Melalui pembahasan ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar menjadi lebih dewasa dalam setiap hal yang Tuhan perintahkan kepada kita maupun orang-orang yang mengasihi kita, supaya kita tidak salah persepsi, tetapi kita bisa memahaminya dengan benar. Yang kedua, motivasi dalam melayani adalah dengan sukarela. Dalam bahasa Yunani, kata sukarela menggunakan kata hexosios, yaitu dari kata hexon, yang artinya sukarela, berdasarkan kehendak atau kesengajaan. Para relawan bekerja bukan karena dipaksa, tetapi karena keputusan sendiri dan bekerja dengan sukarela. Demikian pula kita mengenal istilah volunteer dalam gereja, yaitu setiap jemaat yang dengan sengaja, atas keputusan dan kesadaran sendiri, dengan sukarela untuk melayani Tuhan, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa paksaan, tetapi keputusan pribadi dan kesadaran pribadi. Ini semua bisa terjadi bila kita menyadari bahwa Tuhan sudah begitu baik kepada kita, sehingga kerinduan kita adalah untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kesukarelaan kita ini timbul karena kita mau membalas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Mazmur 51 ayat 14 berkata demikian, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jemaat yang terkasih, Daud berdoa agar Tuhan membangkitkan sukacita dalam hatinya untuk melayani Tuhan. Sebab Tuhan telah menyelamatkan dari musuh-musuhnya. Daud meminta agar Tuhan melengkapi dirinya dengan roh yang rela. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang sering kali terjadi, tubuh memiliki kekuatan, bakat, talenta. Jiwa memiliki keinginan dan kehendak untuk melayani. Tetapi seringkali ada kendala, yaitu roh. Roh kita yang tidak dapat menyembah atau melayani Tuhan. Sehingga yang sering terjadi secara fisik melayani Tuhan, tetapi tidak memiliki kerelaan secara penuh. Kadangkala masih ada rasa malas, ingin dihargai, ingin dipuji. Bahkan ketika masalah terjadi dalam pelayanan, menjadi mogok atau berhenti dalam melayani Tuhan.
ada rasa mudah tersinggung, ketika tidak dihargai, ataupun mungkin ketika merasa jenuh menjadi lelah dan kemudian tidak lagi melayani. Atau bisa juga melayani atau mengembalakan secara rohani tetapi merasa kosong atau kering rohaninya. Secara fisik melayani atau mengembalakan, tetapi rohaninya merasa kosong atau kering. Mari coba kita renungkan apakah kita pernah mengalami hal ini. Kelihatannya kita melayani, menjalani rutinitas dalam pelayanan, tetapi rohani kita merasa kosong, tidak mendapat apa-apa, sehingga timbul sebuah kejenuhan di dalam pelayanan kita. Dan rasanya kita bertanya, buat apa saya melayani tapi saya tidak bisa bertumbuh secara rohani? Yang ketiga, motivasi dalam melayani adalah bukan mencari keuntungan. Dalam bahasa Yunani, kata keuntungan memakai kata aiskrokerdos, yang artinya mencari keuntungan kotor atau bahkan serakah. Jemaat yang terkasih, domba yang dewasa menghasilkan bulu domba, baik jantan maupun betina. Gembala yang serakah bukan hanya mengingini bulu domba, tetapi lebih daripada itu. Misalnya, domba diberikan beban yang lebih, bekerja memikul beban, atau bahkan mengorbankan domba supaya bisa memakan dagingnya. Ingatlah ketika domba bertumbuh dewasa, pasti dia akan memberikan bulu-bulunya, dengan sendirinya akan memberikan dukungan. Jangan melayani atau mengembalakan dengan motivasi untuk mendapatkan kekayaan, jabatan, maupun kehormatan. Motivasi yang salah, yaitu ingin cepat kaya, akan menjerumuskan ke dalam berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 9-10 berkata demikian, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mengembalakan atau melayani bukan untuk menjadi kaya dari penggembalaan. Sebaliknya, kita melakukannya karena panggilan untuk menyenangkan hati Tuhan. Prinsip yang selalu saya pegang adalah layanilah orang tanpa melihat latar belakangnya. Layanilah dengan tulus. Maka Tuhan yang akan melayani kita. Sadarilah tidak semua orang yang kita layani itu memiliki kemampuan untuk memberi atau mendukung. Tetapi jika kita melayani dengan tulus, percayalah Tuhan yang memberikan tugas kepada kita, Dia juga akan memelihara kehidupan kita. Yakobus 2 ayat 1 berkata demikian, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jangan sampai kita melayani hanya orang-orang tertentu, yang mungkin kita lihat secara materi. Wah, dia bisa kita harapkan untuk memberikan imbal jasa, rasa terima kasih kepada kita. Kalau kita melayani dengan motivasi demikian, ketika kita tidak mendapatkannya, kita akan kecewa. Sebaliknya, pandanglah semua orang yang Tuhan percayakan itu layak untuk kita layani. Karena Tuhan sendiri yang memberikan tugas, Tuhan juga yang akan memelihara setiap kehidupan kita. Yang keempat, motivasi dalam melayani adalah pengabdian diri. Dalam bahasa Yunani memakai kata protumos yang artinya pikiran yang siap. Pikiran yang siap mencakup keputusan, kesigapan, gembira, dan ready atau siap sedia. Pengabdian kata dasarnya adalah abdi. Kita mungkin bisa melihat dalam beberapa istilah, misalnya abdi dalem, yakni orang-orang yang mengabdi kepada raja di keraton. Mereka selalu siap sedia
melakukan apa yang raja perintahkan. Sesungguhnya para pegawai pemerintah, mereka adalah abdi negara. Para polisi atau tentara, mereka adalah abdi negara. Ketika negara membutuhkan mereka untuk berjuang di garis depan, mereka akan selalu siap, sedia untuk berjuang, meninggalkan segala kenyamanan maupun segala urusan pribadi mereka. Dan juga kita menyebut abdi masyarakat kepada pejabat atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa ini. Artinya apa? Dalam tugas mereka, mereka melayani masyarakat, bukan melayani diri sendiri. Pengembalaan ini pun juga harus dilakukan dengan pengabdian diri. Pengabdian diri mengandung makna lain, yaitu hati yang sigap, serta melakukan suatu hal dengan gembira dan dengan segera, tidak ditunda-tunda. Hal ini akan bisa terjadi apabila motivasi sejatinya adalah berasal daripada kasih. Ketika kita didorong oleh kasih, maka apapun yang kita hadapi, kita akan tetap maju. Kita tidak akan kesulitan untuk berkorban. Kenapa? Karena motivasinya adalah kasih. Tentunya semua orang juga akan mengakui bahwa perbedaan di antara orang yang mengerjakan sesuatu karena dibayar dengan orang yang mengerjakannya karena kasih adalah berbeda. Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna dalam pengabdian diri. Ayat yang selalu kita ingat, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai manusia. Di dalam Filipi 2 ayat 6-8. Dikatakan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dalam bahasa Yunani dikenal sebagai istilah kenosis, yaitu mengosongkan dirinya. Sesungguhnya dia adalah Tuhan sendiri yang memiliki atribut kekuasaan, kemuliaan, segala sesuatu otoritas di dalam tangannya. Tetapi ia mengosongkan dirinya, meninggalkan semua atribut kealahan, meninggalkan semua atribut kekuasaan, dan menjadi seorang manusia. Ini adalah bentuk pengabdian diri yang sempurna, karena sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa, menanggalkan segala ego dan keinginan pribadinya. Yang kelima, motivasi dalam melayani bukan main perintah. Perintah dalam bahasa Yunani menggunakan kata kurio. Dari kata dasar kurio, yang artinya berkuasa, memerintah, menjadi tuan, atau menggagahi. Dalam salah satu video yang saya buat dengan judul 5 ucapan ini menunjukkan Anda peduli. Salah satu tanda orang yang peduli adalah menggunakan kata tolong ketika meminta sesuatu. Ini bukanlah perintah tetapi permintaan. Tergantung apakah seseorang mau menolong apakah tidak. Tetapi secara sugesti, seseorang akan merasa rela bila orang lain meminta dengan menggunakan kata tolong. Jika berupa kata perintah, maka seseorang akan timbul rasa penolakan dalam hatinya. Terlebih orang yang memerintah bukan sebagai atasan dalam pekerjaan. Sebagai seorang yang melayani, marilah kita melaksanakan prinsip yang Alkitab ajarkan tentang pemimpin. Markus 10 ayat 42-44 berkata demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Lukas 22 ayat 26 juga berkata demikian. Tetapi tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ini adalah prinsip yang Tuhan ajarkan, bahwa setiap pemimpin bukan bos. Setiap pemimpin adalah pelayan. Oleh sebab itu, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Ikuti teladan Tuhan Yesus dengan pengabdian diri yang luar biasa untuk melayani kita semuanya. Yang keenam, motivasi dalam melayani adalah jadilah teladan. Teladan dalam bahasa Yunani adalah tupos, yang artinya contoh, gambaran, teladan, atau prototip sebuah patung. Sebelum seseorang memproduksi produk secara massal, biasanya akan dibuat terlebih dahulu contohnya. Misalnya patung, kerajinan keramik, mobil berupa prototip atau contoh, atau rumah, misalnya rumah contoh. Bila ingin membeli rumah misalnya, khususnya yang menengah ke atas, maka calon pembeli akan diajak untuk melihat-lihat rumah contoh. Di situ bisa melihat model, luas tanah dan bangunan, bentuk bangunan, material yang digunakan, serta fasilitas yang diberikan oleh pengembang. Nantinya rumah yang akan dibeli akan sama dengan contoh yang disajikan. Tuhan Yesus adalah teladan utama dalam kita melayani. Kita harus melihat bagaimana hati dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Namun demikian, bila kita melayani Tuhan, sudah seharusnya kehidupan kita juga menjadi teladan dan diikuti oleh orang-orang yang kita layani. Ada sebuah peribahasa, secuil teladan lebih berbicara daripada beribu kata-kata. Dalam menjadi teladan bukan berarti kita sudah memiliki usia atau pengalaman yang lebih. Timotius, anak rohani daripada Rasul Paulus, pada waktu Rasul Paulus mengangkatnya menjadi gembala jemaat, usianya masih sangat belia, yakni belasan tahun. Sedangkan orang-orang yang digembalakan jauh lebih tua, lebih dewasa, dan bahkan berkedudukan tinggi dalam pekerjaannya. Tetapi Paulus memberikan sebuah nasihat yang memungkinkan Timotius dihormati sebagai pemimpin, sekalipun ia masih sangat muda. Nasihat itu adalah jadilah teladan. 1 Timotius 4 ayat 12-15, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi, motivasi kita dalam melayani bukanlah untuk kepentingan diri sendiri, untuk dipuji atau dihargai, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan dan mendewasakan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada 6 motivasi dalam melayani berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 2-3, yaitu yang pertama, bukan dengan paksaan. Yang kedua, dengan sukarela. Yang ketiga, bukan mencari keuntungan. Yang keempat, dengan pengabdian diri. Yang kelima, bukan main perintah. Dan yang keenam, jadilah teladan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita dan memotivasi kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima. Kami bersyukur Kau telah memanggil kami untuk melayani Tuhan, juga mengembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah firman yang telah kami pelajari pada saat ini ya Tuhan, memotivasi kami untuk melayani Engkau lebih tulus, lebih sungguh-sungguh lagi sesuai dengan firman-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami tidak lagi memiliki motivasi dalam pelayanan untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat-Mu, supaya mulai hari ini mereka semakin sungguh-sungguh lagi melayani dengan sikap yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya untuk kita semuanya mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Saya mengajak untuk kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan, sekalipun ibadah kita lakukan secara online, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan bisa diberikan secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki rekening, silahkan bisa ditransfer ke rekening gereja, baik persembahan untuk gereja maupun persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan bagi yang tidak memiliki rekening, silahkan persembahan bisa dikumpulkan di rumah. Dan bila Bapak Ibu Saudara ada waktu, silahkan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Saya percaya sekalipun kita mungkin mengalami banyak pergumulan di masa pandemi ini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mari kita akan berdoa bersama-sama, menyerahkan doa dan persembahan kita. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang dengan sukacita, sukarela membawa persembahan kepada Tuhan, baik persembahan syukur maupun juga persepuluhan, juga persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau akan memelihara gereja-Mu di masa-masa yang sulit ini. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan untuk rumah Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap keluarga-keluarga, setiap usaha dan pekerjaan mereka, setiap studi daripada anak-anak-Mu, diberkatilah dengan luar biasa. Sehingga di masa pandemi ini mereka tetap mengalami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati dan sembuhkan saudara kami yang sakit. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua sakit penyakit mereka sudah disembuhkan. Dan Engkau akan melindungi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan marilah kita dengan sukacita menerima doa berkat. Mari kita siapkan hati kita angkat tangan kita kepada Tuhan, dan kita imani, kita terima semua berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu dan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi dan juga masa depanmu. Tuhan Allah akan jadikan engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, Amin. Tuhan memberkati.